Pada tahun 2015, seorang pelajar asal Cina bernama Helen Zhai ditangkap oleh polisi Los Angeles karena menculik, menyerang, dan menganiaya teman sekelasnya. Dia merasa kalau perbuatannya itu hanya lucu-lucuan dengan teman sekolah, dan berpikir nanti uang orang tuanya akan membereskan semua masalah, seperti yang dulu biasa terjadi di negara asalnya. Tapi si bodoh ini lupa kalau dia sedang berada di negara asing yang tidak peduli berapa banyak harta yang dimiliki ayahnya. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, dan apapun yang kalian kerjakan selalu lancar serta diberi kemudahan. Sebelum masuk ke cerita hari ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kalian selama ini pada channel The Purbas. Semoga kebaikan kalian berbalas kebaikan lagi dalam bentuk dan jumlah yang lebih besar. Saya juga minta bantuan kalian untuk support channel YouTube-nya Hayati. Link videonya nanti saya tempel di kolom deskripsi. Terima kasih. Di video sebelumnya, saya membawakan kisah sedih dan investigasi berbelit-belit untuk mengungkap kasus kematian Loris Staival di Italia. Di video kali ini, kita akan mampir ke negeri Paman Sam lagi, membahas kelakuan 12 pelajar asal Cina yang tidak bisa membawa diri dengan baik di perantauan. Begini ceritanya. Di belakang pusat perbelanjaan Diamond Plaza Rowland Heights, Los Angeles, California, terdapat sebuah sekolah yang bernama Oxford High School, sebuah sekolah internasional untuk murid level SMP hingga SMA. Mereka yang belajar di sekolah ini adalah remaja-remaja yang datang dari berbagai negara. Dominannya adalah Cina, Taiwan, Macau, Hong Kong, Korea Selatan. Ada juga siswa lokal maupun yang berasal dari negara-negara lain tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena para orang tua bukan warga negara yang menetap di USA, pihak sekolah bekerja sama dengan warga lokal dan menitipkan para pelajar asing ini dengan sistem orang tua asuh. Pada tanggal 26 Maret tahun 2015, seorang pelajar dari sekolah ini, Jia Yimai, yang berusia 16 tahun dan berasal dari Cina Daratan, mencoba untuk menghentikan pengeroyokan terhadap seorang temannya, yang dilakukan oleh sekelompok murid senior yang diketuai oleh Helen Zhai. Helen Zhai berkata, "Pergilah, atau kau yang akan kami pukuli." Jia Yimai lalu memutuskan untuk mundur dan meninggalkan tempat itu, berpikir kalau masalah sudah selesai. Keesokan harinya, Jia Yimai dan beberapa temannya sedang menikmati hari libur mereka piknik di taman kota. Tiba-tiba Helen Zhai and the gang muncul dan langsung menampar wajah Jia Yimai. Pengunjung taman yang lain berkerumun dan bertanya apa yang terjadi. Helen dan teman-temannya tidak menggubris rasa penasaran orang-orang itu, langsung menarik Jia Yimai masuk ke dalam Mall Diamond Plaza. Helen dan kawan-kawannya membawa Jia Yimai ke sudut mall yang sepi, dan salah seorang dari mereka lalu berkata, "Kau yang kemarin sok-sokan mau bantu temanmu itu kan? Apa kau tahu dengan siapa kau berurusan?" Jia Yimai memang tidak paham dengan situasi yang dia hadapi. Sebagai murid tahun pertama di Oxford High School, Jia Yimai bukanlah tandingan para remaja di hadapannya, yang rata-rata adalah murid tahun terakhir di sekolah tersebut. Terkhusus Helen Zhai, dia sudah sekolah di sana sejak kelas 1 SMP, sudah 5 tahun, yang berarti dia sudah menjadi pelajar paling senior di sana. Bisa dibilang, Helen adalah siswa dengan durasi belajar terlama di Oxford International School. Di kalangan siswa lainnya, Helen dan gengnya memiliki reputasi yang buruk, sering membuli dan menyerang siswa lain. Apa saja bisa membuat Helen marah dan memukul siswa lain. Siswa yang berani menatapnya saat berpapasan jalan, siswa yang terlalu cantik, siswa yang terlalu jelek, semua bisa menjadi sasaran kemarahan Helen. Bahkan terkadang bisa saja dia memukul atau menampar seseorang karena dia sedang bad mood saja. Namun uniknya, di hadapan para guru, Helen berperilaku tenang dan sopan. Para korbannya juga hanyalah siswa-siswa yang berasal dari Cina Daratan, yang berasal dari Taiwan, Macau, Hong Kong, Korea Selatan, dan dari negara-negara lain tidak diusik olehnya. Alasannya simpel. Yang pertama, Helen Nggak bisa bahasa Inggris. selama 5 tahun tinggal di USA, Helen hanya bergaul dengan teman-teman yang berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Dia juga tidak punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Begitupun di kelas, Helen sebenarnya tertinggal di semua mata pelajaran karena kendala bahasa ini.
Tapi terima kasih berkat uang dari ayahnya, Helen bisa naik kelas dengan nilai pas-pasan. Beberapa kali Helen membuat masalah dengan orang tua asuhnya, bertengkar atau kabur dari rumah, alasannya sama, karena masalah bahasa. Barulah setelah dia ditempatkan di rumah keluarga keturunan Tionghoa, Helen betah dan tidak membuat ulah lagi. Dan alasan yang kedua dibalik semua kenakalannya, kalau terjadi sesuatu, imbas dari perbuatannya, Helen yakin orang tuanya di Cina daratan akan membereskan masalah yang dia timbulkan, makanya dia hanya mengincar para siswa yang berasal dari Cina mainland. Yun Yao Zai, alias Helen Zai, lahir pada tahun 1996 dari keluarga kaya raya di Beijing, Cina. Pada tahun 2015, dia berusia 19 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMA, Oxford International School. Sejak kecil, dia selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Tak satu pun kemauan Helen yang tidak bisa dia dapatkan. Semua dituruti, hingga ketika Helen masuk SMP, ayahnya sadar bahwa kelakuan sang putri sudah melenceng jauh dari kebiasaan anak-anak usia 12 tahun. Sejak SD, Helen sudah biasa membentuk semacam geng yang suka membuli murid lain di sekolah. Namun setiap kali dia membuat masalah, biasanya pihak sekolah akan menutup mata karena mempertimbangkan bahwa ayah Helen adalah donatur besar di sekolah. Kalaupun perbuatan Helen sudah melampaui batas, ayahnya akan menawarkan sejumlah uang kepada keluarga korban untuk berdamai. Jadi Helen kecil hingga remaja punya keyakinan bahwa apapun yang dia perbuat, tidak akan ada sanksi apa-apa. Ada uang dan koneksi ayahnya yang akan menyelesaikan setiap masalah. Prinsip Helen, ada uang, masalah hilang. Lulus SD dan duduk di bangku kelas 1 SMP, Helen mulai lagi membuat geng dan membuli murid-murid lain. Dan seperti biasa, setiap kali Helen membuat ulah, ayahnya datang menyelesaikan semua masalah. Sebenarnya sang ayah juga sadar kalau putrinya keterlaluan. Sudah beberapa kali pria itu mencoba untuk mendisiplinkan Helen, seperti memotong uang jajan atau melarangnya keluar rumah. Namun terbukti semua bentuk hukuman itu tidak membuahkan hasil. Helen semakin menjadi-jadi. Kenakalannya juga diperparah dengan pergaulan barunya bersama remaja-remaja nakal yang berusia beberapa tahun lebih tua daripada Helen. Di bangku kelas 1 SMP, Helen diduga sudah mulai mencoba-coba alkohol dan narkoba. Hingga suatu hari, Helen dan gengnya kembali mengeroyok seorang murid, yang mana kali ini, orang tua dari murid itu melapor ke polisi dan menolak untuk berdamai, berapapun uang yang ditawarkan oleh ayah Helen. Alhasil demi menyelamatkan reputasi, kepala sekolah terpaksa mengeluarkan Helen. Ayahnya kemudian mengambil keputusan yang cukup ekstrim, yaitu mengirim Helen sekolah ke Amerika Serikat, di Oxford High School yang SPP per tahunnya sebesar $15.000 atau sekitar 240 juta kalau dirupiahkan. Uang tidak masalah, yang penting Helen bisa belajar mandiri, memiliki pendidikan yang baik dan wawasan yang luas dengan sekolah di Amerika, pikir ayahnya. Namun yang terjadi malahan sebaliknya, Los Angeles, California menjadi taman bermain baru bagi Helen, yang sama sekali tidak berminat untuk belajar apalagi memperluas wawasan, yang ada wajahnya saja yang semakin luas. Sekolah yang mahal dengan fasilitas lengkap, transfer uang jajan bulanan juga sangat lebih dari cukup, dan yang pasti, dia memiliki kebebasan tanpa batas. Helen pun mulai membangun kerajaan kecilnya, merekrut dayang-dayang yang selalu menuruti keinginannya. Helen hanya main dan main saja. Bayangkan, 5 tahun tinggal di Amerika Serikat, Helen belum lancar berbahasa Inggris. Selain main dan membuli siswa lain bersama anggota gengnya, Helen juga menghabiskan waktu dan uang ayahnya untuk berpacaran. Media sosialnya dipenuhi dengan postingan-postingan kementeran yang hakiki. Dari satu pemuda, Helen beralih ke pelukan pemuda lain. Helen juga dikenal sebagai kekasih yang bucin, yang mau-mau saja menuruti semua permintaan pacarnya. Kembali ke insiden yang terjadi pada Jiayi Mai. Helen Zai dan teman-temannya menampar dan memukul wajah serta tubuh Jiayi Mai sepuas hati mereka, lalu berkata pada gadis malang itu, Jangan pernah berpikir untuk lapor ke guru atau polisi. Kami bisa saja membunuhmu. Ayahku punya uang dan koneksi. Jiayi Mai sangat takut dan tidak memberitahu siapapun tentang kejadian tersebut, tidak kepada guru atau orang tua angkatnya, berharap dengan menutup mulut rapat-rapat, di kemudian hari dia tidak mendapat gangguan lagi dari gerombolan itu. Dan memang benar hidup Jiayi Mai,
aman untuk seterusnya, karena beberapa hari kemudian, gadis malang lain yang menjadi korban kekerasan Helen dan gengnya. Sore hari di tanggal 29 Maret tahun 2015, suasana hati Helen sedang tidak bagus karena dia mendapati bahwa pacarnya yang sekarang masih berkomunikasi dengan mantannya dulu, Camelia Liu. Helen kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya menghubungi Camelia untuk menemui mereka di sebuah gerai minuman di Diamond Plaza. Camelia sudah tahu kalau ini urusannya pasti tidak baik dan dia mungkin akan dikeroyok oleh geng tersebut, jadi Camelia mengajak salah satu teman laki-lakinya untuk datang bersama. Begitu tiba di tempat yang sudah ditetapkan, Helen menyuruh teman Camelia agar pergi saja, karena mereka para gadis ada masalah yang harus dibicarakan. Remaja laki-laki itu pun pergi meninggalkan Camelia seorang diri bersama gerombolan hewan buas yang sudah siap menyerang, karena setelah itu, 10 orang lain mendekat dan mengerumuni Camelia. Kini total ada 12 orang di sekeliling Camelia, semuanya adalah murid dari Cina, termasuk diantaranya adalah Helen Zhao, Yuhan Yang, alias Coco, dan Xin Lei Zhang, alias Johnny. Saya sebutkan hanya 3 nama ini karena 9 orang lainnya masih di bawah umur, sementara Helen, Coco, dan Johnny saat itu sudah berusia 19 tahun. Johnny tak lain adalah kekasih Helen yang sekarang, yang sebelumnya menjalin hubungan dengan Camelia. Keberadaannya di sana juga karena dia takut dan hanya menuruti perintah pacarnya. Dari Diamond Plaza, 12 orang ini membawa Camelia ke tanah lapang yang berada di kawasan taman kota. Tiba di sana, mereka merampas dan menghancurkan HP Camelia, menyiram gadis itu dengan air dingin, dan memerintahkannya untuk berlutut. Selanjutnya, mereka menelanjangi Camelia, bersama-sama menendang dan memukul kepala serta tubuh gadis itu menggunakan hak sepatu. Coco menyundut bagian dada Camelia menggunakan rokok. Kemudian mereka menumpahkan es krim lalu menyuruh Camelia untuk menjilati es krim tersebut yang sudah kotor bercampur tanah. Merasa kalau Camelia terlalu lamban, mereka meraup es krim itu beserta tanah-tanahnya dan dijejalkan ke mulut Camelia. Ada yang berusaha untuk membakar rambut Camelia, tapi upaya itu gagal karena rambut Camelia basah kuyup sebab sebelumnya sudah mereka guyur dengan air dingin. Helen lalu menyuruh Johnny untuk pulang mengambil gunting. Johnny menurut, pulang ke rumah dan datang lagi dengan sebuah gunting di tangannya. Helen lalu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengobrak-abrik rambut Camelia. Terakhir mereka mengikat Camelia di sebuah tiang, lalu semuanya berbarengan melempari Camelia menggunakan tanah dan pasir. Semua kejadian ini dimulai pada jam 7 malam dan berakhir setelah lewat tengah malam. Berarti, selama 5 jam lebih, Camelia menanggung segala bentuk penganiayaan yang dilakukan 12 orang itu. Masing-masing dari mereka tak lupa untuk merekam perbuatan mereka sendiri terhadap Camelia Liu. Luka memar dan bengkak ada di sekujur tubuh dan wajah Camelia. Rambutnya berantakan seperti zombie, dan yang paling pedih adalah sundutan rokok di bagian payudaranya. Helen puas sekarang dan mengajak teman-temannya meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, dia berkata pada Camelia, Kalau ada yang bertanya apa yang terjadi padamu, katakan saja bahwa laki-laki yang mengantarmu tadi telah menyerangmu. Kami berdua akan membantumu menjadi saksi. Camelia Liu terseok-seok pulang sampai ke rumah. Dia tidak menceritakan apa-apa. Namun orang tua angkatnya paham bahwa remaja yang mereka asuh telah menjadi korban penyerangan yang brutal. Pagi hari di tanggal 30 Maret tahun 2015, mereka pun melapor ke pihak berwenang. Polisi langsung menanggapi laporan itu dan melakukan visum terhadap Camelia. Kondisi fisik serta luka-luka pada tubuh dan wajahnya didokumentasikan. Polisi juga mengumpulkan beberapa barang bukti di TKP, dan beberapa jam kemudian, 6 orang dari 12 pelaku langsung diamankan. Mereka adalah Helen, Coco, dan Johnny, sementara 3 pelaku lainnya masih di bawah umur dan nama mereka tidak dipublish. Saat diinterogasi, ke-6 pelaku ini memilih untuk diam. Menurut mereka, selama mereka diam, tidak ada saksi dan bukti yang bisa mengungkap perbuatan mereka terhadap Camelia. Mereka juga menganggap masalah ini sepele. Nanti juga para orang tua akan datang dan menyelesaikan semua masalah ini dengan cara kekeluargaan, alias berdamai dengan sejumlah uang. Pada bulan April tahun 2015, sidang pengadilan terhadap 3 pelaku utama pun digelar. Helen, Coco, dan Johnny tidak menganggap serius kasus hukum mereka, dan tidak sadar atas konsekuensi yang akan mereka hadapi.
Di dalam ruang sidang, ketiganya sering melempar senyuman, tertawa kecil dan bercanda. Helen bahkan berani berkata pada Pak Hakim menggunakan bahasa Inggris yang tidak sempurna. Pak Hakim, sidangnya cepat diselesaikan. Saya harus mempersiapkan pesta ulang tahun untuk teman saya. Kesal melihat ketengilan tiga orang itu, Hakim menetapkan uang jaminan sebesar $3 juta bagi masing-masing pelaku yang berusia di atas 18 tahun. Ini adalah rekor uang jaminan terbesar dalam sejarah hukum Amerika Serikat terkait kasus yang melibatkan pelajar. Jaksa menuntut para pelaku dewasa dengan pasal penculikan, penyerangan dan penganiayaan, yang membuat Helen, Coco dan Johnny harus siap dengan kemungkinan menerima hukuman penjara seumur hidup. Sebelum lanjut dengan proses hukum untuk Helen, Coco dan Johnny, kita bahas dulu nasib 9 pelaku lainnya. Jadi pada tanggal 30 Maret polisi baru berhasil menangkap 6 pelaku, Helen, Coco dan Johnny, serta 3 pelaku di bawah umur. 6 orang yang ditangkap ini adalah mereka yang Camelia kenal dan tahu nama-namanya. 6 pelaku lainnya yang mengetahui tentang penangkapan itu, langsung membeli tiket pulang ke Cina. Tak ada yang bisa dilakukan oleh pihak berwenang terhadap 6 orang itu. Satu-satunya langkah hukum yang bisa diambil adalah memasukkan nama mereka ke dalam daftar hitam, selamanya mereka tidak bisa masuk ke Amerika Serikat kalau tidak mau diciduk. Namun sepertinya sanksi itu tidak masalah sama sekali bagi mereka, karena selain USA, mereka masih bisa sekolah di Singapura dan Australia. Dua negara itu adalah opsi yang paling sering dipilih oleh warga Cina untuk sekolah atau kuliah, selain Amerika Serikat. Untuk 3 pelaku berusia di bawah 18 tahun yang sudah ditangkap bersama 3 pelaku utama, para orang tua menyatakan bahwa putra-putri mereka hanya berada di TKP, tidak terlibat atau ikut melakukan penganiayaan terhadap korban. Pengadilan memutuskan untuk membebaskan 3 pelaku di bawah umur, tapi ketiganya harus dideportasi dan dilarang masuk ke Amerika Serikat selamanya. Kembali ke proses hukum Helen, Coco dan Johnny. Para orang tua sudah datang dari Cina dan mengetahui seberapa serius kasus ini. Ayah Johnny mengeluhkan dakwaan terhadap putranya, mengklaim bahwa putranya hanya menyediakan gunting untuk seseorang, tidak terlibat secara langsung, tidak ikut menganiaya atau memotong rambut Camelia. Helen, Coco dan Johnny awalnya tetap mengaku tidak bersalah, namun keterangan para saksi yang dihadirkan, termasuk Camelia dan beberapa siswa lain yang pernah jadi korban mereka, membuat ketiganya tidak bisa berkutik. Para pengacara kemudian menjelaskan konsekuensi serius yang akan mereka terima, kalau mereka mengaku tidak bersalah dan sidang kemudian membuktikan mereka bersalah. Vonis yang akan mereka terima minimal 25 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Akhirnya dengan berat hati mereka terpaksa mengaku bersalah, mengklaim bahwa mereka tidak bermaksud untuk menyakiti Camelia. Semua hanya untuk lucu-lucuan, hanya bercanda, lucu-lucuan pala bapak kau. Dalam sidang lanjutan, Helen masih berusaha untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan, mengaku bahwa dia pernah mencoba untuk bundir, dengan harapan bahwa sidang akan mengecualikan perbuatannya dengan alasan gangguan mental. Namun sebelumnya sudah dilakukan evaluasi kejiwaan bagi ketiganya, di mana dokter menyatakan bahwa mereka dalam keadaan sadar saat melakukan penculikan, penyerangan dan penganiayaan terhadap korban. Jaksa dan pembela kemudian melakukan kesepakatan pengakuan bersalah. Disepakati bahwa mereka mengaku bersalah atas tuduhan penculikan dan penyerangan, dan jaksa mencoret dakwaan penganiayaan. Pada bulan Januari tahun 2016, Helen Zhao menerima vonis hukuman penjara selama 13 tahun, Coco yang divonis dengan hukuman penjara selama 10 tahun, dan Johnny Zhang divonis dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Setelah masa hukuman mereka selesai, masing-masing akan dideportasi dan dilarang untuk masuk ke Amerika Serikat selamanya. Ketiganya menyatakan menerima putusan tersebut dan tidak akan mengajukan banding. Di tahun 2024 ini, Johnny seharusnya sudah bebas dari penjara, sementara Coco dan Helen masih harus menjalani masa hukuman beberapa tahun lagi. Namun mengingat usia mereka yang masih sangat muda, asalkan Helen dan Coco mau bersandiwara berkelakuan baik, mereka pasti akan bebas lebih cepat dari yang seharusnya. Para guru di Oxford International School sebenarnya sudah beberapa kali memergoki perbuatan premanisme Helen dan yang lain. Para guru ini sudah melapor ke pihak administrator sekolah, namun tidak ada sanksi apapun yang diterima Helen serta teman-temannya. Beberapa sekolah internasional lain mungkin memiliki sikap yang tegas terhadap perilaku bullying. Siswa asing yang melanggar aturan biasanya akan dikeluarkan dan dikembalikan ke negara masing-masing. Namun bagi Oxford School,
Sepertinya uang SPP $15.000 atau sekitar 250 juta rupiah per tahun per siswa jauh lebih penting bagi mereka, dan memilih untuk menutup mata atas kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah mereka. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.